Salve sahabat Katoliko keren, aliran sesat sebetulnya ada dalam setiap agama di dunia, termasuk dalam kekristenan. Aliran sesat yang sering disebut bid'ah atau bidat dalam suatu agama sudah ada sejak agama tersebut berdiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aliran sesat atau bid'ah adalah ajaran yang menyalahi ajaran yang benar, artinya menyimpang dari ajaran resmi suatu agama. Aliran sesat dalam Kristen pastinya sudah banyak bermunculan sejak kekristenan mulai ada. Seiring perjalanan waktu, aliran sesat ini semakin modern, berkembang ke seluruh penjuru dunia, bahkan memiliki hierarki sendiri dan Alkitab sendiri, serta penyebarannya didanai oleh hierarki pusat mereka. Seiring bertambah besarnya dan bertambah mudahnya jalur transportasi dan sistem komunikasi, aliran-aliran sesat tersebut pun masuk ke Indonesia. Mereka bahkan memiliki gereja sendiri, terkadang berukuran besar, layaknya gereja pada umumnya. Karena sekilas tampak seperti ajaran Kristen pada umumnya, aliran-aliran sesat ini mudah untuk mendapatkan jemaat baru atau umat baru, sehingga penyebarannya pun semakin cepat. Sahabat Katoliko keren, inilah dia 5 sekte sesat paling terkenal dalam kekristenan dari sekian banyak aliran sesat yang ada di dunia ini yang kami lansir dari berbagai sumber. Salah satunya ada yang menggunakan nama Katolik di dalam gerejanya. Lebih hati-hati ya sahabat Katoliko keren. 5. Christian Science. Didirikan oleh Mary Eddy pada tahun 1879, Christian Science bisa disebut juga dengan Eddism. Aliran ini sebetulnya tidak ada akar Kristennya sama sekali. Mary Eddy hanya menggabungkan aliran mistisisme timur, misalnya Hinduisme, dan panteisme atau semua benda yang merupakan Tuhan, baik konkret maupun abstrak, untuk menyembuhkan penyakit. Pemikiran Mary tersebut dituangkan dalam sebuah buku berjudul Science and Health, di mana memiliki kitab suci sendiri. Menurut Mary Eddy, dia tiba-tiba mendapat wahyu untuk menulis buku tersebut. Christian Science mengklaim dirinya sebagai gereja Kristen, menyanyikan lagu-lagu rohani, membaca Alkitab, bahkan mereka membaca Alkitab hanya yang sesuai dengan isi dari buku Science and Health. Jika mereka menemukan sesuatu di buku Science and Health tetapi bertentangan dengan Alkitab, maka mereka akan mengikuti isi buku Science and Health, bukan Alkitab. Mereka juga tidak mempercayai adanya dosa. Perkembangan Christian Science di Indonesia dimulai pada tahun 1920 di masa Hindia Belanda. Hingga saat ini, Christian Science memiliki 3 gereja di Indonesia, di antaranya di Jakarta, Yogyakarta, dan Solo. 4. Mormon. Didirikan pada abad ke-19 oleh Joseph Smith di Amerika Serikat, kemudian dikembangkan oleh Brigham Young yang bermigrasi bersama-sama anggota Mormon lainnya ke Salt Lake City tahun 1847. Anggotanya mencapai 13,5 juta orang di seluruh dunia pada tahun 2008. Mormon meyakini gereja mereka adalah restorasi gereja yang sebenarnya yang didirikan oleh Yesus, dan gereja-gereja Kristen lainnya dianggap mereka menyimpang. Menurut mereka, Tuhan memiliki bentuk daging atau manusia, menikah, dan dapat memiliki anak. Mereka juga percaya bahwa manusia dapat menjadi Tuhan-Tuhan lainnya setelah kematian. Ajaran Mormon berfokus pada nilai-nilai aliran sesat dalam agama Kristen dalam kehidupan keluarga tradisional. Ada pendapat bahwa gereja Mormon mendukung poligami. Hal ini benar adanya, bahkan sang pendiri Joseph Smith memiliki 40 istri. Dia dipandang sebagai seorang nabi yang menerima wahyu khusus dari Tuhan. Gereja Mormon pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1969 di tengah kota Semarang, Jawa Tengah. Gereja tersebut memiliki nama resmi Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir atau Gereja Mormon, dan telah berkembang dari tidak hanya dalam hal keorganisasiannya, tetapi juga dalam kiprah kepelayanannya, secara khusus pelayanannya kepada sesama manusia. 3. Tradisional Apostolik Katolik Amerika Serikat Meksiko.
Gereja Tradisional Apostolik Katolik Amerika Serikat Meksiko adalah gereja yang menyebut dirinya Katolik namun bukan merupakan bagian dari gereja Katolik. Gereja ini merupakan gereja yang sesat. Didirikan oleh David Romo Guillen di Meksiko. Ia memiliki pengalaman dengan beberapa agama yang berbeda. Dia juga mengenal dengan baik anggota-anggota Saksi-Saksi Yehova, gereja yang juga merupakan gereja sesat dalam kekristenan. Para pengikut Saksi Yehova dihormati olehnya karena komitmen mereka yang penuh semangat mencari anggota baru. Terinspirasi dari situ, pada tahun 1993, David Romo mendirikan gereja sendiri dengan melampirkan juga nama Katolik di dalam gerejanya, yaitu Gereja Tradisional Apostolik Katolik Amerika Serikat dan Meksiko, serta mengangkat dirinya sendiri sebagai uskup agung. Pada tahun 2000, ia mengajukan petisi kepada pemerintah Meksiko untuk pendaftaran gerejanya, namun hanya dalam 2 tahun, Meksiko yang merupakan negara Katolik yang kental itu langsung melarang gereja tersebut untuk beroperasi karena sesat dan penghinaan terhadap ajaran Katolik yang kudus. Hal ini dapat dilihat dari ritual yang ada dalam gereja ini, di mana David Romo mencampur adukan kepercayaan lampau suku Aztec, yaitu kultus kematian Meksiko kuno, dengan ajaran gereja Katolik yang kudus di dalam gereja yang ia dirikan. Salah satunya terdapat sosok Santa Muerte yang ia dan para pengikutnya anggap sebagai sosok penyembuh. Para pengikutnya memuja Santa Muerte ini dengan mempersembahkan berbagai persembahan mencakup koin, rokok, bunga segar, dan minuman keras. Selain mencampur adukan kepercayaan kuno suku Aztec, David Romo juga memasukkan praktik pemujaan budak Afrika di Yoruba dan penyembahan Ratu Aztec di alam kematiannya di dalam gereja. Pada tahun 2011, David Romo yang mengepalai gereja sesat tersebut ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah Meksiko. 2. Saksi-Saksi Yehova. Pernahkah sahabat Katoliko keren melihat orang bule atau orang Indonesia yang memakai dasi, kemeja putih, celana hitam panjang sambil berjalan dari rumah ke rumah membagikan brosur atau sebuah kitab di jalan? Bisa saja itu adalah saksi Yehova yang mencari pengikut baru. Lebih waspada ya, dan berani untuk menolaknya. Saksi Yehova didirikan di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19, tepatnya tahun 1870, di bawah pimpinan Charles Taze Russell yang bermarkas di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 2007, Saksi Yehova telah memiliki 6,9 juta anggota di dunia yang aktif di 235 negara, termasuk 1 juta di Amerika Serikat, 130.000 di Inggris, dan di Indonesia, jumlah pengikutnya sekitar 27.000 orang. Para anggota menamakan diri mereka saksi, bukan jemaat atau umat. Tempat ibadah disebut balai kerajaan, bukan gereja. Ajarannya terkenal dengan sistem pewartaan dari rumah ke rumah atau door to door untuk menarik anggota baru. Setiap anggota Saksi Yehova wajib melakukan pewartaan dan memiliki target masing-masing untuk merekrut anggota baru. Mereka mengakui diri sebagai Kristen, namun mereka tidak mengakui Allah Tritunggal. Menurut mereka, Roh Kudus dan Yesus bukanlah pribadi yang sama. Saksi Yehova juga menuduh gereja-gereja Kristen tradisional lainnya, terutama Katolik dan Protestan, telah berpaling dari ajaran Alkitab dan tidak sejalan dengan Tuhan. Para anggota Saksi Yehova merasa dirinya lebih tinggi dari penganut agama lainnya. Mereka menolak nilai-nilai sekuler dunia, termasuk politik, yaitu sering golput, militer, yaitu tidak mau ikut wajib militer, tidak mau memberi hormat kepada bendera, dan lain-lain. Menerbitkan Alkitab sendiri sesuai dengan standar yang mereka akui sendiri. Mereka juga tidak merayakan Natal dan Paskah. Alasannya, karena menurut mereka perayaan-perayaan tersebut diambil dari tradisi penyembah berhala. Mereka mengklaim bahwa Yesus tidak menyuruh pengikutnya untuk merayakan hari kelahirannya. Mereka juga sering meramalkan datangnya kiamat, tetapi tidak ada satupun yang terbukti. Saksi-Saksi Yehova di Indonesia pernah secara resmi dilarang melalui surat keputusan Jaksa Agung nomor 129 tahun 1976. Lewat surat keputusan itu, Jaksa Agung telah melarang kegiatan Saksi Yehova atau Yehua atau siswa Alkitab di seluruh wilayah Indonesia. Sebab Saksi Yehova memuat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti menolak hormat pada bendera merah putih dan menolak ikut berpolitik. 1. Children of God.
Dimulai sekitar tahun 1968 di California, Amerika Serikat, sekte ini mengaku bagian dari ajaran agama Kristen. Meskipun pada akhirnya diketahui bahwa Children of God bukanlah bagian dari ajaran agama Kristen, karena ajaran mereka sangat menyimpang. Pada awalnya, sekte ini dikenal sebagai kelompok religius yang menyebarkan nilai-nilai kebebasan dan cinta. Akan tetapi, terdapat beberapa masalah dalam nilai tersebut. Mereka melegalkan tindakan asusila. Sekte tersebut didirikan oleh David Berg yang berusaha untuk menafsirkan kembali ajaran agama Kristen. Tafsiran tersebut dibubui oleh ketakutan akan kiamat yang akan segera datang. Oleh karena itu, Berg menekankan bahwa hukum duniawi tidak penting bagi mereka yang berani percaya kepadanya. Dengan jumlah pengikut mencapai 35.000 pengikut dari seluruh dunia dan hampir 15.000 diantaranya adalah anak-anak, Children of God melegalkan para pengikutnya untuk melakukan tindakan asusila terhadap anak-anak. Sekte Children of God ini masuk ke Indonesia pada awal tahun 1980-an, tepatnya di daerah Bandung, Jawa Barat. Namun pada 13 Maret 1984, Jaksa Agung Republik Indonesia resmi melarang ajaran Children of God di Indonesia karena sesat. Ya, sahabat Katoliko keren, itulah dia deretan gereja sesat dalam kekristenan. Masih banyak lagi yang belum disebutkan, silakan tulis di kolom komentar ya. Aliran apa lagi yang sesat yang kalian ketahui. Semoga kelak para sekte-sekte sesat ini dapat kembali ke jalan yang benar, dan semoga video ini membuat kita lebih berhati-hati. Tetaplah berpegang teguh kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Sekian dan terima kasih, salve. Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik. Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.